Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para rekan-rekan sekalian, hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang desain dan analisis algoritma, di masalah kompleksitas algoritma ya. Nah, apa itu kompleksitas algoritma? Kita coba lihat ya. Tapi sebelumnya saya minum dulu bentar. Oke, baik, kita lihat apa sih, kompleksitas algoritma itu. Nah, kalau kita ingin membuat suatu aplikasi ya, tentunya kita akan menerjemahkan suatu algoritma menjadi suatu baris kode ya. Nah, apakah kita bisa menghasilkan kode yang terbaik atau tidak kan gitu ya jawabannya. Jadi, suatu masalah ya, ketika masalah itu akan dicari solusinya, itu banyak sekali alternatif algoritma yang bisa kita lakukan gitu ya. Ada yang simple untuk solusi yang tepat, ada juga yang mungkin agak sedikit berputar untuk solusi yang juga tepat gitu ya. Nah, dari dua hal tadi, tentunya kita akan memilih cara yang ringkas dan simple untuk solusi yang tepat. Artinya algoritma yang kita bikin itu, menjadi efektif dan efisien. Nah, lalu bagaimana kita tahu bahwa algoritma yang kita rancang itu efektif dan efisien? Cara simpelnya adalah menghitung barisnya gitu ya. Tentu saja algoritma yang memiliki jumlah baris lebih sedikit untuk solusi yang tepat ya, akan lebih efisien daripada yang lebih banyak ya. Sebagai contoh saya bikin algoritma 10 baris, solusinya adalah A. Lalu ada algoritma lain dia 15 baris, ya solusinya juga A. Artinya 10 baris akan selalu lebih baik daripada 5 baris gitu ya. Nah, tentu saja itu algoritma ya ketika ditransformasikan ke dalam baris kode bisa jadi satu ke satu ya. Algoritmanya 10 baris, kodenya juga 10. Atau bahkan mungkin secara pengkodean dia bisa lebih banyak atau lebih singkat. Intinya adalah hal-hal tersebut kita bisa hitung sebenarnya gitu ya, dan kita bisa estimasi apakah algoritma dan kode program yang kita buat itu bisa dengan baik untuk mencapai solusi. Nah, caranya gimana? Kita bisa hitung satu statement ya, itu sebagai satu proses eksekusi saat runtime, itu kalau di program ya. Nah, kita bisa bilang bahwa proses inisiasi variabel misalnya di sini X kurang dari satu itu dihitung sebagai satu kali proses eksekusi. Kemudian ada proses operator, itu juga bisa kita sebut sebagai satu kali proses eksekusi. Artinya kalau ada inisialisasi dan di dalam inisialisasi itu ada operator, maka kita bisa anggap itu dua, ya dua kali proses eksekusi. Nah, dalam kita mendesain suatu algoritma atau membuat baris program, tentu kita tidak hanya berbicara masalah sekuensial, tapi ada looping, ya, ada juga pilihan ya, yaitu if then else dan case atau switch. Nah, untuk looping sendiri, jumlah proses eksekusi statement akan tergantung dari berapa kali looping itu dilakukan, gitu ya. Kalau kita ambil sebagai contoh ya dari looping for menggunakan for ya, algoritmanya for, maka itu kita bisa tahu dengan jelas berapa kali looping dilakukan. Ya, kalau kita inisialisasi sebagai for 1 to 10 do artinya adalah statement di dalam blok looping for tersebut akan dieksekusi sebanyak 10 kali, gitu ya. Lalu dan lain-lain dan lain-lain. Intinya adalah satu statement kita bisa asumsikan itu sebagai satu kali proses eksekusi. Nah, kompleksitas waktu tersendiri terdiri dari dua ya. Maksud saya kompleksitas algoritma itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah kompleksitas waktu atau kita sebut dengan PN, di mana N itu adalah menyesuaikan dengan jumlah inputan artinya, dan kompleksitas ruang atau SN. Ya, jadi ada kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Karena kalau kita berbicara mengenai algoritma, ada yang mengeksekusi, maka yang mengeksekusi itu kita harus terapkan di memori. Nah, memori itulah yang kita sebut sebagai kompleksitas ruang.
Ya, apakah algoritma itu cukup untuk dieksekusi di ruang solusi tersebut? Oke, kita di sini hanya akan membahas tentang kompleksitas waktunya saja. Ya, di sini kita menggunakan simbol notasi TN ya untuk kompleksitas waktu. Nah, sebagai contoh, saya punya prosedur seperti ini. Ini adalah algoritma, ya, bisa diterjemahkan ke dalam suatu kode program dengan bahasa apapun. Nah, di sini saya punya prosedur, nah, hitung rata-rata ya. Jadi kita punya input A1 sampai AN, ya, dengan integer outputnya adalah dengan inputnya adalah integer, jadi bilangan bulat ya, dan outputnya adalah bilangan real ya. Kita tahu bahwa kalau kita ngomongin rata-rata itu berarti kita akan menjumlahkan semuanya, semua elemen ya yang ada dibagi dengan jumlah elemen tersebut. Nah, di sini ada deklarasi k integer lalu jumlah real, algoritmanya adalah jumlah kurang dari 0 ya. Jadi saya rubah pointer dulu. Ya, jumlah kurang dari 0, k diisi 1, while k kurang dari n dulu jumlah diisi jumlah plus ak. Ya, lalu k plus 1 n while jika k lebih besar n, r adalah jumlah dibagi n, yaitu nilai rata-rata. Nah, di mana jumlah ini akan dihitung untuk setiap banyaknya elemen, gitu ya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal, maka di sini ada inisialisasi. Maka inisialisasi ini kita bisa bilang satu kali proses ya. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa kompleksitas waktu ini, ya kita lihat dari statementnya, statementnya while, di dalam while ada statement lagi gitu ya, lalu di bawah juga ada statement. Ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa untuk operasi pengisian nilainya aja, untuk inisialisasi ya, jadi kita punya jumlah diisi 0, K diisi 1, jumlah diisi jumlah ditambah AK ya, A indeks ke K, lalu K diisi K plus 1, dan R diisi jumlah dibagi N. Nah, kalau kita hitung ini berarti satu kali proses, ini satu kali, dan ini satu kali. Ya. Nah, maka keseluruhan jumlahnya adalah 1, 1. Nah, karena jumlah diisi jumlah plus AK ini berada dalam while ya, jadi dia memang satu kali eksekusi, tapi dia ada di looping. Sebanyak apa? Sebanyak N kan. Karena K kurang dari sama dengan N. Dia akan keluar dari blok while, maka ini bukan satu kali lagi, tapi sebanyak N kali. Gitu kan. Dia akan dieksekusi sebanyak N kali. Lalu inisialisasi K diisi K plus 1 ini juga adalah di dalam while. Maka dia juga sebanyak N kali. Ya, jadi 1 tambah 1 tambah N tambah 1, yaitu 3 plus 2N. Untuk T1. Untuk T1 itu adalah operasi pengisian nilai. Lalu kita lihat ada beberapa operator tadi ya, ada operasi penjumlahan, ada jumlah plus AK, dan K plus 1. Ini ya. Ini ya. Nah, karena dia di dalam while, maka pasti N ya. Berapa kali dia dieksekusi kan? Ditambah N yaitu 2N. Lalu ada jumlah pembagian juga di sini. Maka T3 adalah 1. Nah, berapa T yang dibutuhkan? T yang dibutuhkan artinya berarti T1 tambah T2 tambah T3. Ya, 3 plus 2N tambah 2N tambah 1. Nah, kita bisa masukkan konstanta A, B, dan C di sini ya. Untuk konstanta itu kan akan tergantung dari kompleksitas ruang ya. Jadi konstanta itu nanti akan berefek beda-beda tergantung dari hardware yang berbeda sih sebenarnya kan ngomongin gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari kompleksitas waktunya, jadi kalau ini adalah T, total kebutuhan waktu semua ya. Kalau kita lihat kompleksitas waktunya berarti 3 plus 2N ditambah 2N ditambah 1 ya. Yaitu 4N plus 4. Jadi kita punya kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah 4N plus 4. Nah, dalam teorinya kompleksitas waktu atau TN itu ada 3 macam ya. Yang pertama kita sebut sebagai Tmax. Tmax sesuai dengan namanya, max adalah
kompleksitas waktu untuk kasus terburuk. Ya, untuk kasus terburuk. Artinya seburuk-buruknya, selama-lamanya algoritma itu dieksekusi adalah T max N. Atau kita bisa sebut itu sebagai waktu asimptotik ya, yaitu big O. Ya, big O. Jadi kalau kita ngomongin kalau ada TN, TN itu akan kita cari kebutuhan maksimalnya yaitu big ON, maka kita harus bilang TN sama dengan big ON. Artinya yang kita cari adalah waktu eksekusi maksimal. Nah, kemudian ada T-min. Ya, sesuai dengan namanya minimal. Artinya kompleksitas waktu untuk kasus terbaik. Artinya kita punya waktu terbaik kapan dia dieksekusi. Ya, kapan dia dieksekusi. Nah, kalau kita ngomongin waktu terbaik, kita akan ngomongin big omega namanya. Ya, jadi itu waktu terbaik. Kemudian ada T average, yaitu kompleksitas waktu rata-rata. Ya, kompleksitas waktu asimptotik namanya, yaitu rata-rata big theta. Simbolnya seperti ini. Nah, tentunya kalau kita akan mendesain suatu algoritma, kita harus mempertimbangkan sesuatu yang buruk ya pada awalnya. Untuk itu materi kali ini akan kita bahas hanya big O saja ya. Yaitu masalah worst case ya, kasus terburuknya saja. Ya, untuk kasus terbaik dan rata-rata tidak kita bahas, mungkin bisa dilihat di buku referensi yang lain. Nah, untuk kompleksitas waktu asimptotik ya, itu ada yang namanya big O, big omega dan big theta. Nah, kita di sini bahas big O saja. Nah, kita bisa meninjau nih ya, bagaimana cara sudut pandang dari kompleksitas waktu asimptotik. Ya, asimptotik itu tidak real ya, tapi dia menggambarkan apa yang terjadi secara real. Ya, sebagai contoh gini. Tinjau Tn 2n kuadrat plus 6n plus 1. Artinya saya punya algoritma. Kita asumsikan kita algoritmanya asumsi ada. Nggak tahu tapi ngapain ya, entah itu ngerata-rata, entah mencari bilangan bulat, entah sorting, searching atau apapun itu. Yang pasti kita ketahui, itu kita anggap kita udah tahu gitu ya. Kita punya algoritma, di mana algoritma itu memiliki kompleksitas waktu adalah 2n kuadrat plus 6n plus 1. Nah, n itu kan adalah tergantung nanti jumlah masukan ya. Artinya n ini bisa berapapun kan. Nah, kita lihat ya bagaimana perbandingan pertumbuhan Tn dengan n kuadrat. Ini n kuadrat ya, ini salah ketik. Karena apa? Kalau kita asumsikan Tn ini sama dengan n kuadrat, maka kita harus pastikan juga bahwa pertumbuhannya sama. Oke. Nah, n ini kan merupakan suatu variabel, kita masukkan 10. Lalu kita masukkan n itu ke dalam Tn. Berarti kalau n-nya 10, T10 adalah 2 kali 10 kuadrat plus 6 kali 10 plus 1, 261. Ya, kita masukkan 10 ke n kuadrat. Ya, 100. 100 kita masukin dan seterusnya. Nah, kita lihat laju pertumbuhannya. Ya. Nah, untuk n yang semakin besar, ya 10, 100, 1000, 10.000, pertumbuhan Tn ya akan sebanding dengan n kuadrat. Nah, pada kasus ini Tn akan tumbuh seperti n tumbuh. Artinya semakin besar n, semakin besar nilai Tn dan semakin besar nilai n kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita bisa bilang Tn itu memiliki orde yang sama, artinya Tn memiliki orde n kuadrat. Orde itu diibaratkan dia memiliki suatu bagian ya, di mana bagian itu akan tumbuh secara bersamaan. Ya, jadi kalau kalau n-nya besar, makin besar Tn maksudnya. Makin besar n, makin besar juga nilai Tn dan makin besar juga n kuadrat. Jadi n kuadrat ini adalah bagian dari Tn, gitu ya. Nah, kita bisa tuliskan Tn itu adalah elemen dari big O n kuadrat. Jadi Tn itu akan sama dengan
n kuadrat, di mana n kuadrat ini adalah kompleksitas waktu asimptotik dari Tn, yaitu ini big O-nya, ya big O dari Tn. Ya, jadi ini adalah big O dari Tn. Jadi ini worst case. Artinya big O itu kita tidak perlu menghitung real seperti Tn, tapi kita bisa lihat laju perkembangannya seperti big O(n), maka kita simpulkan dia adalah big O(n). Ya. Untuk kasus ini, ya n-nya adalah n kuadrat dan Tn-nya adalah 2n kuadrat plus 6n plus 1. Oke, masih bingung? Oke, kalau masih bingung kita slide berikutnya dulu. Nanti bisa balik lagi gitu ya. Oke, kita lihat dulu notasi big O. Apa itu definisinya? Big O adalah digunakan untuk mengklasifikasi suatu algoritma tergantung daripada waktu eksekusinya, ya. Dan dia akan bertumbuh seperti inputnya juga tumbuh. Jadi dengan Big O kita tujuannya adalah menghitung nilai perkiraan execution time. Kalau kita bikin prosedur atau fungsi kan kita disajikan dengan input, ya, parameter input. Nah, kita tidak tahu kan berarti hasil daripada eksekusi dari prosedur atau fungsi itu kan tergantung dari parameter input kan. Nah, bisa jadi ya, kan kita ngomongin worst case ya, bisa jadi semakin besar parameter input maka waktu eksekusinya lama. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ada fungsi yang berapapun parameter inputnya, ya, waktu eksekusinya sama. Nggak masalah kan? Yang penting kita udah dapat worst case-nya. Gitu ya. Nah, kebetulan kalau kita ngomongin contoh rata-rata tadi, ya jumlah elemen ya dalam menghitung rata-rata itu akan berpengaruh terhadap apa? For-nya ya, perputaran dari for tadi. Nah, maka kita bisa asumsikan bahwa untuk kasus hitung rata-rata tadi jumlah n nanti akan menentukan dari Tn ya. Tn itu adalah kompleksitas waktu. Baik, ini adalah definisi formal dari Big O ya. Jadi Tn itu adalah Big O dari fungsi ke n. Ya ini fungsi ke n. Tn adalah Big O dari fungsi ke n. Artinya adalah Tn akan berorde paling besar Fn. Jadi ordenya tidak akan lebih besar daripada Fn, daripada fungsi n. Jadi kalau saya punya Tn itu 2 n pangkat 3 ditambah 2n kuadrat plus 2, gitu ya. Artinya orde yang paling besar itu adalah fungsi n. Fungsi n itu kita bisa ambil dari orde yang paling dominan yaitu n pangkat 3. Nah gitu ya kira-kira ya. Jadi Tn itu akan berorde paling besar Fn bila terdapat suatu konstanta dan n0 nilai awal 0 demikian sehingga Tn kurang dari sama dengan konstanta dikali fungsi n. Ya untuk n lebih besar daripada n0. Ini inputannya lebih besar daripada n0. Jadi kalau kita asumsikan n0-nya 1, maka untuk n lebih besar sama dengan 1 untuk konstanta yang sama, maka nilai Tn ini tidak akan lebih besar daripada konstanta dikali dengan fungsi n. Jadi ya nanti tentu saja akan dipengaruhi oleh n0. N0 ini nanti akan mempengaruhi nilai konstanta, gitu ya. Ngerti? Ya ribet ya, tapi memang seperti itu definisinya. Nah artinya makna Big O adalah jika sebuah algoritma mempunyai waktu asimptotik Big O Fn, maka semakin besar n, waktu yang dibutuhkan tidak akan pernah melebihi suatu konstan C dikalikan dengan Fn. Ya. Jadi berapapun Tn-nya nanti, ya untuk inputan berapapun yang diinisialisasi di awal, maka nilai Tn ini ya kalau kita tadi punya 2n pangkat 3 plus 2n kuadrat plus 2, itu kalau kita masukkan n-nya 1 itu tidak akan lebih besar daripada konstanta dikali fungsi n. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa Fn ini adalah batas atasnya atau upper bound. Kan kita nyari worst case tadi ya, berarti Fn itu adalah batas atasnya. Ya, untuk
dari Tn untuk n yang besar. Jadi semakin besarnya n, Fn itu adalah upper bound. Ya, worst case. Oke, jadi seperti ini deh contoh gitu ya. Buktikan bahwa Tn sama dengan 3n kuadrat plus 25 adalah big O n kuadrat. Ini Tn-nya, n kuadrat adalah Fn-nya. Ya, kita lihat sini ya. Tn sama dengan big O Fn. Apakah benar bahwa fungsi Fn itu adalah n kuadrat, untuk waktu asimptotiknya adalah n kuadrat, maka kita buktikan. Nah, kita asumsikan n0-nya 1. Nah, maka kalau kita masukkan 1 ini ke n, ya berarti 3 kali 1 kuadrat plus 25. Ya. 3 kali 1 tambah 25 yaitu 28. Ya. Kemudian kita hitung CFN. Ya, C dikali fungsi n. Fungsi n ini adalah n kuadrat. Ya. Nah, karena dia adalah order daripada Tn kuadrat, maka kita masukkan n kuadrat ini ke Tn. Ya. Jadi n kuadrat kita masukkan ke 3n kuadrat karena dia udah paling besar ya. Kan sama nih n kuadrat ke 3n kuadrat, maka ini tetap 3n kuadrat karena dia adalah order upper bound. Lalu 25 kita masukkan n kuadratnya jadi 25n kuadrat. Gitu ya. Artinya fungsi n ini nanti akan mempengaruhi Fn karena dia bagian daripada Tn. Nah, kita jumlahkan 3n kuadrat plus 25n kuadrat hasilnya adalah 28n kuadrat. Ya. Kan tadi kan C dikali Fn, artinya C-nya 28 ya. Ini 28 dikali n kuadrat ya. Jadi C dikali Fn. Oke, kita dapat C-nya 28, kita dapat Tn-nya 28. Nah, kita gunakan hukum yang tadi. Ya. Tn tidak akan lebih besar dari C dikali Fn. Ya udah masukin aja gitu ya. 28 tidak akan lebih besar dari 28 dikali 1 kuadrat ya. Tidak akan lebih besar sama dengan maksudnya. Nah, di sini 28 kurang dari sama dengan 28. Maka ini true ya. Untuk N0-nya 1 dan C-nya 28. Nah, kalau kita masih belum yakin, kita kan bergerak bisa dari N lebih dari N0. Kita coba N-nya ditambahin. Jadi tidak hanya N0-nya 1, kita coba N0-nya 2. Ya, kita coba N0-nya 2. Maka dengan cara yang sama kita masukkan Tn untuk N0 sama dengan 2, artinya 3 kali 2 kuadrat, 25 yaitu 37. Ya, 3 kali 4, 12 tambah 25, 37. Nah, dengan cara yang sama ya, CFN adalah kita masukkan fungsi ini ke Tn. Karena dia adalah, ini adalah order dari Tn, maka yang paling besar adalah N kuadrat. Jadi 3N kuadrat yang tetap, ini 25 dikali dengan N kuadrat. Ya, 28 Tn kuadrat, C-nya masih sama, karena kita inisialisasinya N0-nya mulai dari 1 ya, dan N lebih dari N0. Maka kita dapat C-nya tetap 28 dan kita gunakan hukum yang sama. Artinya di sini 37, berarti N0 sama dengan 2, artinya inputannya sekarang 2 ya. Nah, kompleksitasnya jadi 37. Itu tidak akan lebih besar atau sama dengan 28 dikali 4. Ya. Tn-nya kan tadi 37 ya. CFN-nya berarti C-nya 28. Ya, Fn-nya adalah N kuadrat. Karena N0-nya 2 maka N kuadrat 2 pangkat 2. Gitu ya. Nah, di sini kita dapat 37 itu selalu kurang dari atau sama dengan 112. Untuk N0-nya 2 dan C-nya 28. Artinya kita bisa mulai dari N01 dan N02 itu udah membuktikan ya. Semakin banyak N-nya, semakin bertumbuh N-nya, maka lajur pertumbuhan N ini akan sebanding dengan Tn. Ya, jadi maka kita bisa simpulkan bahwa Tn ini adalah big O N kuadrat. Nah, cara mudahnya tadi ya. Ya ada teorema di sini bila Tn adalah AM N pangkat M ditambah AM min 1
n pangkat M1 ditambah dan seterusnya ya, adalah polinom berderajat M, maka Tn sama dengan big O n pangkat M. Ya, seperti ini, 3n kuadrat plus 25 ya. Itu kan memenuhi ini ya, memenuhi polinom ini. Dengan derajat M, maka Tn sama dengan big O n pangkat M. Ya, ini n pangkat M, ini M pangkat min 1, ini M pangkat min 2, dan seterusnya. Artinya kita ngambil derajat yang paling tinggi, yaitu n pangkat M. Jadi kalau kita lihat di sini 3n kuadrat plus 25, 25 ini kan sebenarnya n pangkat 0 ya. N pangkat 0 kan 1, ya, X pangkat 0 1, berapapun pangkat 0 1 ya. Jadi sebenarnya di sini adalah 3n kuadrat plus 25n pangkat 0. Ya sebenarnya. Nah kita ambil derajat polinom tertingginya yaitu n kuadrat. Artinya kalau kita punya 3n kuadrat plus 25 tanpa harus membuktikan ini, kita bisa asumsikan bahwa big O-nya, kompleksitas waktu asimptotiknya adalah n kuadrat. Kita ambil dari polinom yang paling besar. Ya kita ambil suku yang memiliki pangkat terbesar. Ya. Nah seperti ini Tn sama dengan 5. Berarti dia linear ya. 5 ini kan artinya 5 pangkat N0, ya, N pangkat 0. Big O-nya N pangkat 0, yaitu big O1. Kalau ini Tn sama dengan N dikali N min 1 dibagi 2. Ya, N dikali N kuadrat ya. Ya udah langsung aja lah gitu ya. Karena derajat polinomnya adalah paling besar N kuadrat ya, big O-nya N kuadrat. Nah kalau ini Tn 3N kuadrat plus 2N plus 10 N pangkat 0. Yang paling tinggi itu adalah N pangkat 3 ya, derajat polinomnya. Berderajat M ya, polinom yang berderajat N, maka kita bisa bilang big O-nya adalah N pangkat 3. Nah teorema ini bisa digeneralisasikan untuk suku dominan yang lainnya gitu ya. Nah sebagai contoh di sini Tn sama dengan 2 pangkat N ini. Nah bukan 2N, bukan N kuadrat lagi, tapi 2 pangkat N plus 2N kuadrat. Nah artinya yang paling tinggi itu adalah 2N ya, bukan 2N kuadrat. Nah cobain aja kalau masukin ya. 2N dan N kuadrat, tinggian mana kalau N-nya dimasukin suatu nilai? Tinggian 2 pangkat N. Ya maka big O-nya 2 pangkat N. 2N log N plus 3N, ini berarti N log N yang lebih tinggi ya. Artinya kita bisa abaikan yang di belakangnya ya, yang nggak usah dihitung juga nggak apa-apa. Ya log N pangkat 3, ini kalau kita terjemahkan menjadi 3 log N, artinya dia log N. Ya 2N log N plus 3N kuadrat, nah ini lebih tinggi N kuadrat ya, maka big O-nya adalah N kuadrat. Artinya ini nggak dihitung juga, ya ini nilainya tinggi banget. Sehingga big O-nya pasti ini, gitu ya. Karena ini tidak akan lebih tinggi daripada N kuadrat, kan gitu aja logikanya ya. Nah, kita punya beberapa pengelompokan algoritma berdasarkan notasi Big O. Jadi kalau kita ngomongin Big O, sebenarnya notasinya ada gitu ya, tapi dia tidak berubah. Yang memiliki nilai berubah itu adalah Tn. Jadi kalau kita ngomongin Big O, kita nggak usah bahas yang aneh-aneh. Big O itu hanya ada Big O1, Big O log N log N kuadrat, N pangkat 3, 2 pangkat N, dan N faktorial. Ada banyak sih Big O yang lain, tapi Big O itu sebenarnya kita cuman ingin melihat seberapa jauh sih seberapa jauh sih suatu algoritma itu bisa dieksekusi dalam bentuk suatu notasi yang lebih sederhana gitu. Jadi Big O ini sebenarnya lebih sederhana daripada kita ngomongin TN gitu ya. Nah kalau kita ngomongin Big O1 itu kita bisa sebut dia konstan, eksekusi konstan. Dia akan memiliki grafik eksekusi, waktu eksekusi yang berbeda dengan yang lainnya pasti ya. Kalau log N itu eksekusinya logaritmik, kalau N itu lanjar, N log N, ini kuadratik, ini kubik, ini kita sebut eksponensial, ini disebut dengan faktorial. Nah kalau kita bandingkan ya, waktu eksekusinya secara hipotesa, maka Big O1 ini pasti akan lebih cepat dieksekusi daripada Big O log N. Lalu Big O log N ini akan lebih cepat dieksekusi daripada Big O N. Ya.
Lalu big O n akan lebih cepat dieksekusi daripada big O n log n. Ya, sehingga kalau kita urutkan ya, big O1 ini akan sangat lebih cepat dieksekusi daripada big O n kuadrat, n faktorial. Nah, intinya adalah kalau kita bikin algoritma, ya, kita coba bikin algoritma itu lalu kita lihat dia ada di posisi mana. Misalnya saya bikin algoritma, ya, ternyata algoritma saya itu ada di posisi kuadratik waktu eksekusinya. Nah, yang harus saya pikirkan adalah ada nggak solusi lain di mana nanti waktu eksekusinya bisa antara log n, ya n log n atau 1. Nah, kalau ternyata ada, ya misalnya teman-teman bikin algoritma awalnya itu waktu eksekusinya adalah big O n kuadrat. Nah, kemudian tiba-tiba terpikirkan suatu cara, teman-teman ubah algoritma itu dan teman-teman hitung lagi waktu asimtotiknya, dia berubah menjadi big O n. Artinya dari n kuadrat ke n itu akan jauh sangat berbeda waktu eksekusinya ya. Kenapa sih kita harus mikirin waktu eksekusi? Ya kalau kita mikirin aplikasi atau perangkat lunak zaman sekarang, tidak hanya dipakai oleh satu orang. Makin cepat suatu perangkat itu dieksekusi, itu makin bagus untuk ruang ya. Untuk kapasitas ruangnya, prosesor, memori, dan lain-lain dalam menghandle berbagai macam request yang ada. Gitu ya. Nah itu bisa tuh ya. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki udah paham mengenai kompleksitas waktu, itu kita bisa mengoptimalisasikan algoritma yang kita buat. Nah di sini ada dari beberapa yang kita ketahui ini sebenarnya lebih banyak lagi dari ini ya, tapi secara umum biasanya kita pakai ini saja. Nah dari yang kita ketahui dari big O1 sampai big On pangkat 3 itu masih easy solve, mudah untuk diselesaikan solusinya. Atau bahkan dari N pangkat 3 kita bisa dengan mudah untuk mengeksekusinya. Nah kalau di bawah ini itu adalah eksponensial dan faktorial, ini susah untuk dicari solusinya ya. Nah jadi kalau ada yang kalau teman-teman berangkat dari algoritma ini, tiba-tiba diturunkan menjadi bagian dari sini, itu hebat banget berarti ya. Nah ini ada lombanya juga ya, jadi ada algoritma, misalnya algoritma apa, kasusnya adalah eksponensial, coba diubah menjadi kasusnya menjadi konstan, algoritma linear dan seterusnya. Jadi di bawahnya. Jadi kita mengoptimasi algoritma gitu ya, dari sisi kompleksitas waktunya saja gitu ya, dari TN. Dan asymptotiknya big O. Nah, ini penjelasan beberapa kelompok algoritma big O tadi ya. Jadi misalnya saya punya prosedur tukar variabel A dan B. Artinya saya ingin menukar A ke B, B ke A gitu doang sih. Gitu ya. Maka saya punya TN-nya adalah 1 eksekusi, 2 eksekusi, 3 eksekusi. TN sama dengan 3, artinya dia big O1. Ya. Karena setiap operasi hanya dilakukan 1 kali. Ya, jadi notasi big O-nya big O1. Nah kalau ini saya punya suatu algoritma ya, boolean fungsi ya, constant value. Di mana di sini kita lihat ada for each, per element in element, karena dia akan berpengaruh dari inputan berupa elemen. Artinya untuk setiap elemen pada elemen, berarti kan panjangnya adalah elemen ya. If element sama dengan value return true. Atau di luar return false. Oke, nah return nggak kita hitung ya, kita hitung if-nya. Ya artinya kalau elemennya 10, maka for ini akan berulang 10 kali. Gitu ya. Maka jika TN-nya 10, big O-nya 10. TN-nya 100, big O-nya 100. Artinya TN akan sama dengan big ON ya. Tergantung dari N-nya, big ON. Nah ini adalah waktu konstan. Artinya berapapun jumlah barisnya berapapun jumlah data inputannya, dia akan konstan waktu eksekusinya. Mau jumlah inputannya 1, dia 1 detik. Misalnya ini kita asumsikan inputnya 1, runtime-nya detik ya. Mau inputannya 2 ya 1 detik juga dieksekusinya gitu ya. Nah kalau big ON itu linear.
Jadi linear itu gini. Jadi jumlah data, semakin banyak data, maka pertumbuhan waktu eksekusinya juga akan semakin meningkat. Tapi secara linear, lurus di tengah. Gitu ya. Karena TN akan sama dengan big O n ya, seperti tadi ya. Kalau waktu eksekusinya 10, maka O-nya juga 10. Ya, kalau elemennya kita masukin 11, maka O-nya 11 gitu ya. Nah, lalu ada N kuadrat yang kinerjanya berbanding lurus dengan kuadrat dari ukuran input. Ya lihat aja nih ya, kita punya for ya sebanyak elemen count, jumlah elemen, di bawahnya ada for lagi, ada for di dalam for. For yang di atas ini N, for yang di bawah ini N, berarti waktu eksekusinya adalah N kuadrat gitu ya. Jadi kalau saya masukkan input elemennya adalah 10, maka dia akan mengeksekusi berapa? 100 kali kan? Di sini dieksekusi 10, di sini dieksekusi 10 ya. 10 kali 10 100 ya, N kuadrat. Nah, kalau ini yang faktorial ya. Kalau N-nya 10, big O-nya jadi 1024, tinggi banget kan. Maka ini adalah big O 2 pangkat N. Ya. Nah biasanya ini pertumbuhan yang berlipat itu kita bisa tunjukkan pada rekursif. Ya ini contohnya adalah Fibonacci. Oke, jadi kalau kita ngomongin quadratic time, dia seperti ini kurvanya. Ya kalau 2N itu exponential time. Jadi secara eksponensial dia akan naik. Nah ini contoh beberapa daripada notasi Big O untuk estimasi kurva gitu ya, kurva pertumbuhan waktunya. Ya kalau konstan kan di bawah ya. Nah yang paling tinggi adalah n faktorial ya. Jadi kalau teman-teman ternyata bikin fungsi di mana ternyata fungsi itu teman-teman hitung dia Big O-nya n faktorial ya segera ganti fungsinya karena waktu eksekusi karena jumlah inputan cuma nambah dikit ya. Waktu eksekusinya jadi nambah banyak ya. Usahakan bikin yang di bawah ini gitu ya. Nah, ini kan masih enak ya. Kalau teman-temannya N misalnya. Jadi makin nambah jumlah inputannya, ya pertumbuhan waktunya tidak akan terlalu bertambah banyak gitu ya. Kalau satu konstan ya. Berapapun inputannya dia konstan aja waktu eksekusi. Nah, jadi hati-hati kalau membuat algoritma dengan kompleksitas waktunya ternyata adalah N kuadrat ya. Baru nambah satu inputannya ya, waktu eksekusinya jadi makin besar. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kita memahami notasi Big O ya, maka kita akan lebih mudah melihat mana algoritma yang efisien untuk kita gunakan dalam menghadapi permasalahan. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita mendesain algoritma, ya, apalagi untuk kasus yang sangat kompleks, jadi kita bisa hitung dulu tuh, gitu ya, dengan persamaan matematik tadi, ya Big O, kita bisa hitung ada di mana posisi algoritma kita. Nah, gitu ya. Lalu kita bisa perbaiki dengan kompleksitas waktu yang ada di bawahnya. Ya, sehingga algoritma yang kita bisa ciptakan itu untuk solusi yang sama ya itu bisa lebih cepat dieksekusi. Baik itu saja mungkin semoga dapat mengerti gitu ya. Kalau tidak mengerti boleh baca bukunya di referensi. Itu saja mungkin dari saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.